Mereka pun terus melukis dari bibirnya. Kuperintahkan pada kalian, darah hitam, kuning, merah dan putih. Segeralah kembali ke badanku ini, jangan sampai kau ada yang ketinggalan. Jangan-jangan kau nanti tidak turut beserta aku masuk ke sorga. Laksana diirup, keempat warna darah-darah tadi mengalir masuk ke badan, tak setetes pun darah-darah itu membekas di permadani. Tak lama kepala yang terpisah tadi, bergerak seakan-akan berjalan berputar mengitari badan yang terpisah tadi, sebanyak 3 kali, seraya berseru kepada para hadirin. Wahai sahabat-sahabatku semua, sayang 1000 sayang masih juga kalian ini tidak percaya. Masih pula kau anggap aku ini menipu kalian, kau anggap aku ini bukan-bukan. Setelah itu kepala yang terpisah dari badannya telah menyatu, tak ubahnya seperti sedia kala. Terdengarlah suara, wahai sahabat-sahabatku, nyata benar panunggaling Gusti Pamoring sawujud. Adanya Tuhan yang Maha Esa, berarti melanggar hukum agama, kepada mereka harus dijatuhi hukuman. Tatkala itu Jeng Susunan Kudus melapor kepada Jeng Sunan Derajat, perihal ihwal Pangeran Siti Jenar yang selalu melawan syara agama, sarengat Nabi dan mengingkari rukun Islam. Ilmu-ilmu yang digelarkannya sungguh membahayakan akan hukum-hukum agama Islam, lagi pula selalu bertentangan dengan perintah-perintah Nabi, tak pula menjalankan ibadah di masjid. Solat Jumat enggan, tak pernah berdoa dan zikir. Tindakannya selalu menggurui, tak mempan akan tegur sapa lain orang. Tak ada yang ditakutinya, nyawa bukan apa-apa bagi Pangeran Siti Jenar. Nyatanya tak apa yang dilakukan Pangeran Siti Jenar, tak ada lain kecuali menelanjangi adanya syara-syara agama Rasul. Sering pula membuka tabir kerahasiaan agama, hatinya kokoh lagi berani pantang mundur. Pangeran Siti Jenar terang dan jelas akan kesalahannya. Kepadanya harus dijatuhi hukumullah, dihukum sampai mati, manjing kinisas. Tindakan pencegahan dengan jalan menghukumnya mati adalah tepat, dikarenakan kalau terlambat, akan sangat membahayakan ketentraman negara, apalagi rusaknya syara Rasul. Segera diperintahkan menjemput Pangeran Siti Jenar yang telah memegang adanya rasa sejati itulah, dapat dikatakan sudah memegang inti dari rasa, atau pusring roso. Dalam hati berkata, sangat sentosa dan kuat Syekh Siti Jenar dalam mempertahankan pendiriannya. Seluruh yang hadir dalam persidangan itu, tak ada yang berucap sepatah kata pun. Semuanya terdiam, terpesona oleh jawaban-jawaban Syekh Siti Jenar. Akhirnya Jeng Susunan Derajat memerintahkan membubarkan sidang, dan akan dilanjutkan lagi pada hari Jumat yang akan datang. Hari Jumat telah tiba, waktu yang telah ditetapkan dan dijanjikan, akan berkumpulnya para wali agung dan pendita-pendita untuk menjalankan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar atau Pangeran Lemah Bang. Masjid Agung Demak pada waktu hari Jumat itu penuh dengan para jemaatnya, para wali agung berkumpul di situ, Sri Naranata Sultan Demak, para pandita, ulama besar kecil, para kesatria, punggawa dan para dipati. Selepas mereka menjalankan sholat Jumat, para wali agung dan Sultan Demak diikuti oleh para jemaat lain-lainnya, keluar menuju bangunan-bangunan di luar masjid yang khusus disediakan. Tampak Jeng Sunan Derajat bersama-sama Sultan Demak duduk di teratak, atau tarub, yang terletak di sebelah timur pintu masjid. Para wali agung berada di sebelah timur dari halaman masjid, bersama-sama dengan para pandita dan para mukmin. Di alun-alun berkumpul para dipati, kesatria, punggawa dan mantri. Kelihatan Pangeran Siti Jenar atau Syekh Sunyata Jatimurti berada di depan, cukup terlihat oleh segenap yang hadir pada hari itu. Jeng Susunan Derajat Jatimurti, bersiaplah Anda menerima hukumullah kisos, hukum mati. Pangeran Sunyata Jatimurti segera menjawabnya, Saudara Sunan Kudus, diriku telah siap menerima hukumullah kisos. Saya persilakan Anda melaksanakannya dengan segera. Sunan Kudus segera menghunus pedangnya, kelihatan mata pedang berkilat-kilat. Sekali babat, putuslah leher Pangeran Sunyata Jatimurti, kepala pisah dengan badan, berguling di atas permadani merah yang dilapisi kain putih. Darah bercecer membasahi permadani, deras mengalir bagaikan arus sungai. Darah merah membara kelihatan mengalir membasahi permadani, hiruk-pikuk yang hadir menyaksikannya. Mereka berkata, bagaimana ini Pangeran Sunyata Jatimurti, konon katanya sakti mandraguna. Sekali dibabat Jeng Sunan Kudus penggal juga kepala dari badannya, mati akhirnya. Ah,
Bualanya saja mengaku yang tersakti, mati darahnya merah warnanya. Kukira darah orang yang mengaku aku sakti itu lain warnanya. Badan Pangeran Sunyata Jatimurti yang telah terpisah dari kepalanya, seakan-akan menjawab cemoohan para hadirin yang mengata-katainya, segera darah hitam kelam keluar mengalir dari badannya dengan derasnya. Para hadirin yang menyaksikan keanehan tadi, masih juga menanggapinya dengan kata-kata, "Ah, kau Pangeran Sunyata Jatimurti, bukankah biasa saja orang memiliki darah hitam itu?" Agaknya badan Pangeran Jatimurti berkenan juga menjawabnya lagi. Keluar dari badan tadi, darah kuning mengalir pula dengan derasnya. Masih juga mereka memperolok-olokan Syekh Lemah Bang, bahwasanya biasa orang memiliki darah kuning. Dijawab lagi oleh badan Syekh Siti Jenar, keluar dengan derasnya darah berwarna putih dari badan tadi. Para hadirin pun masih dalam pendiriannya menanggapi dengan kata-kata sindiran. "Ah, biasa saja orang memiliki darah putih. Bukankah manusia itu memiliki keempat warna darah itu? Bukankah pula dari dulu kala unsur-unsur warna merah, hitam, kuning dan putih dimiliki manusia?" Namun anehnya, keempat darah merah, hitam, kuning dan putih tadi dapat berbicara seakan-akan menanggapi kata-kata mereka yang hadir tadi. Berbahagialah mati, sebab bagi manusia yang telah menghayati tumpukan-tumpukan ilmu, ada istilah manusia itu mati. Jangan disamakan layon dan mati, sebab sebenarnya mati itu memang tidak ada, yang ada hidup langgeng. Nyatanya badan terkubur, atau layon, hakikatnya tetap hidup, hanya berpindah tempat. Kepindahannya membawa serta memboyongi kemuliaan Pati, membawa serta keratonnya. Pendek kata, tak akan dapat dilukiskan bagaimana indahnya masuk ke alam kemuliaan Pati itu, segala-galanya serba indah. Terpelenggong dan terheran-heran bercampur takjub hadirin yang menyaksikannya, luar biasa dan aneh ada darah dapat berkata-kata. Mereka mengatakan itu tentu ilmu singkir. Bukankah Pangeran Sunyata Jatimurti pandai akan menyulap? Tak ada dalam dunia ini darah dapat berkata-kata, bukan mustahil itu perbuatan setan. Apakah itu yang menjadi andalannya Pangeran Sunyata Jatimurti, memiliki ilmu sulap bertemankan setan? Ah, kasihan juga Pangeran Sunyata Jatimurti ini, tak lapang nantinya jalan menuju ke alam akhiratnya. Ilmunya akan menghalang-halanginya saja, matinya pun tidak akan sempurna. Mereka pun terus mengiau Pangeran Sunyata Jatimurti tak kena pati. Bahwa sesungguhnya, beliau itu mati dalam hidup, dan hidup dalam mati. Bahwa sesungguhnya Pangeran Syekh Siti Jenar tidak mati, hidup selamanya dan mulia selamanya di tempat akhir. Dan sesungguhnyalah badan dan sukmanya selamanya abadi, atau langgeng. Kelihatan Pangeran Siti Jenar berjalan mendekati Sang Mahawiku Jeng Sundema, para wali agung lainnya, para pandita dan para hadirin kesemuanya. Setelah selesai menyalami para hadirin, berkatalah Pangeran Siti Jenar kepada Jeng Susunan Derajat. "Yang mulia Jeng Sunan Derajat, selesailah sudah kami menerima hukuman kisos. Perkenankanlah saya mohon diri sekarang juga, untuk berpindah tempat ke alam yang lebih indah. Kami ucapkan semoga Jeng Sunan Derajat, para sahabat-sahabat semua selamat dan sejahtera, bahagialah dirimu. Pada Yang Mulia Sultan Demak, saya mengucapkan semoga selalu selamat dan bahagia lahir dan batin. Pada sahabat-sahabatku, para pandita, para ulama, para mukimin dan para wali, kuucapkan semoga Anda semua bahagia dan mulia. Akhirnya kuucapkan semoga Anda semua, para sentana besar dan kecil, para nayaka, bupati dan mantri, para punggawa raja, selalu dalam keadaan selamat." Seketika itu juga badan Pangeran Sunyata Jatimurti kelihatan bersinar-sinar, terang benderang bagaikan sinar matahari menerangi jagat. Namun seakan-akan cahaya yang terpancar dari diri Syekh Siti Jenar, tak kalah terangnya dengan sinar matahari, bahkan sinar matahari pun suram dibandingnya. Semua mata hadirin terpukau melihatnya, silau dibuatnya. Segera Syekh Jatimurti berkata, "Kuucapkan pada kalian semua, semoga selamat dan bahagia sepeninggalku. Aku mohon pamit." Setelah para hadirin menjawabnya dengan kata-kata, "Kami berdoa, semoga Pangeran Sunyata Jatimurti, di alam akhirat bahagia dan mulia. Demikian pula kami yang ditinggalkan di sini semoga pula selamat dan bahagia." Tampak jelas cahaya putih bersinar menjulur jauh ke atas dari badan Syekh Sunyata Jatimurti, tak lama gaiblah Pangeran Siti Jenar. Sungguh mulia Pangeran Siti Jenar, kegaibannya terasa sekali. Bekas tempat-tempat berpijaknya mengeluarkan bau yang wangi, di segala penjuru harum baunya seharum bunga kasturi.
Para hadirin yang menyaksikan dari awal sampai akhir kegaiban Syekh Siti Jenar, berucap, tak kusangka akan begini akhirnya, sesungguhnya Pangeran Sunyata Jatimurti orang yang sempurna dalam hidup dan patinya. Sesungguhnya beliau adalah orang yang tidak ada bandingannya di dunia ini, kemuliaan sejati telah ada padanya. Pertemuan hari Jumat itu telah selesai, Sultan Demak kembali ke keraton, demikian pula para wali agung telah kembali ke tempatnya masing-masing, tak ketinggalan para hadirin lainnya bersama-sama membubarkan diri. Perintah Sunyata Jatimurti. Segala yang merupakan tempat persemediaannya, tempat pertapaannya dan tempat perenungannya, segera harus diberi tanda sebagai layaknya memberi tanda batu nisan pada orang yang meninggal. Dan hal bagaikan anak yatim piatu yang tak berbapak ibu lagi, yang tertinggal hanya bekas-bekas kasih sayang sang Pangeran Sunyata Jatimurti saja. Sangat dalam menjangkau lubuk hati mereka, sehingga mereka saat